Hello, hello, selamat malam, selamat datang di Pongki Barata Crossover. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Kalau bisa, tolong acungin jempol ya, ngabsen teman-teman yang hadir di sini. Malam ini Pongki Barata Crossover akan kedatangan seorang tamu, musisi perempuan yang sangat menarik untuk kita dengarkan kisahnya. Kenapa? Karena dia mengalami, menurut saya nanti kita konfirmasi, dia mengalami pencarian, masa-masa pencarian. Ya. Apakah benar opini saya? Nanti kita bisa tanyakan ke dia. Dia adalah Ayu Ratna, rocker wanita kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena dia musik-musik dia selalu ada di jalur yang pada awalnya mungkin agak dark, kemudian rock, banyak distorsi sampai sekarang bahkan ketika dia bergabung dengan Coklat. Nah, kita lihat apakah Ayu punya pasti, dan saya yakin pasti punya hal-hal yang kita bisa pelajari sebagai penikmat musik Indonesia. Kita lihat apakah Ayu sudah di sini. Oh, okay. I guess I have to invite her. Iya, yes. Quest, kita lihat. Semoga semuanya berjalan baik hari ini. Kita menunggu koneksi dengan Ayu di sini. Teman-teman yang sudah join, terima kasih. Dari berbagai pelosok Indonesia, saya yakin. Paling jauh dari mana nih? Ayo, adu jauh-jauhan. Adu jauh-jauhan. Oh, mungkin Ayunya belum ada di lobby ya. Oh, itu sudah ada tuh. Ayu sudah join ya. Aku sudah invite Mbak Ayu. Silakan nanti di accept invitation-nya. Tangerang Selatan mah masih dekat. Lampung lah, lumayan nih ke Sumatera nih. New York, Sonda nih New York. Hebat. Aku ulang lagi deh invitation-nya. Apa kabar, Mas Upe, my brother? Ya, kita invite lagi Ayu. RP, apa sih RP? Rupiah kah? Dari Bali, Yogyakarta. Wah, senang. Nah, fanfare tuh. Ini dia Ayu Ratna. Selamat malam Jogja. Biasanya kan gitu tuh, Yuk. Mbak Ayu, proper banget itu. Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kita ketemu. Kita Waduh, pernah teman. ketemu. Kayaknya Soundrenalin atau event ya, di backstage ya, seingat aku. Soundrenalin mungkin, banget. somewhere di Soundrenalin lah, karena aku ingat ada Fedi juga kayaknya, jadi mungkin di Soundrenalin. Iya, ini Ya, Mbak Ayu di rumah? Di mana? di rumah aja. Oh iya, mau kemana juga ya kita ya? Iya, betul. Suami di rumah ini, Josafat di rumah? Di rumah, iya di rumah. Ya, syukurlah, semua yang penting sehat ya. Ya, Ini alhamdulillah. saya Ini juga Mas Sofi pernah. di mana, Dok? Saya di rumah, cuman suasananya saya bikin gotik nih, biar Oh, gitu. menyesuaikan sama tamu nih. Padahal tamunya terang. Ada tuh malah dapur. Wah ini, nek wong Jawa ora bakal ilang Jawane, itu sudah benar ya. Ya, betul. Kita masuk sebelum kita melanglang buana ke Jepang, kemana-mana kita masuk dulu. Masa kecilmu itu di mana sih? Magelang. Magelang. Berarti karirmu bisa dibilang bermula di Magelang atau langsung Jakarta atau gimana? Magelang dulu pasti. Di Magelang apa tuh? Festival, kafe, apa gimana? Atau Iya, wedding mungkin? dulu wedding pernah, tapi seringnya sih dulu festival-festival band pas sekolah, zaman sekolah. Nah, wedding nyanyinya apa? Baik Ya, dan benar dulu dong ya? benar betul. Apa misalnya? Misalnya apa contoh? Tapi nggak juga sih, aku dulu wedding malah Bon Jovian aku. Jadi Thank emang you. Itu. terus wedding yang anak-anak muda ngerok gitu deh. Oh, tetap ya. Jadi jalurmu sudah agak mengarah ke rock ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sih gitu sih. Siapa Suka yang aja. yang mempengaruhi siapa?
rockmu itu, kadar rockmu itu siapa yang mempengaruhi? Mungkin pertemanan dan pergaulan aja. Karena Karena ada penyanyi yang memang untuk main safe dia nyanyi lagu pop, jobnya banyak. Karena main rock itu kan perlu event yang agak khusus ya. Kalau seleranya ke sana, apalagi yang rocknya mungkin dark gitu ya, itu perlu event misalkan kampus atau apa. Tapi kalau penyanyi pop kan serah terima jabatan aja bisa ngejob gitu loh. iya Nah, betul betul. kenapa kamu kok penyanyi wanita ngambil jalur rocker? Ini karena sesuai dengan tema kita rockstar ini. Kenapa ngambil ke sana? Kenapa ya? Karena mungkin zaman dulu tuh aku kehidupannya juga nggak begitu bright ya. Jadi mungkin disitulah aku jadi lebih Oke, lebih silakan. gimana cara menumpahkan emosi, amarah atau apa gitu ya di musik. Kamu sudah mandiri dari muda? Maksudnya? Maksudnya apa-apa sudah sendiri, berjuang sendiri? Ya dari SMP sih udah nggak tinggal sama mama papa, SMP Oh, kelas 2 gitu. keren, keren. Maksudnya sudah banyak struggle-nya ya di usia seperti segitu ya. Keren, keren, Betul. keren. Dan kamu memilih rock atau musik, tepatnya musik rock ini sebagai tempat curhatmu yang paling suci ya. Iya, betul. Terus eh, panggung rock zaman dulu, kamu ingat seperti apa zaman di Magelang itu? Dulu sih di Magelang itu, aduh masih kalau pas di Magelangnya sih masih di tempat-tempat yang kecil. Paling manggung di ada apa sih, gor gitu-gitu, Mm-mm, sekolahan, mm-mm. terus alun, enggak alun-alun belum kayaknya dulu ya kayak di kalau di alun-alun tapi bukan di alun-alunnya itu ada di kalau di Magelang tuh MT depan MT itu kayak teater tapi sekarang udah nggak ada itu teaternya. Nah di situ terus Ah, Kiai Langgeng nggak gitu gitulah pokoknya teman-temanmu masih seangkatan pada kemana? sekarang Heeh. nggak Masih kontak nggak? udah nggak begitu udah Udah nggak nggak tahu begitu pada ya. kemana. Terakhir ke Magelang kapan? Tahun kemarin Oh, tahun sebelum kemarin sempat uh, pandemi. sebelum mulai ya nggak sih udah mulai pandemi awal-awal pandemi itu Lebaran lah. Oh, ya, 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 ya. Teman-teman, Ayu ini, kalau menurut saya kan tidak kenal baik, tidak kenal dekat gitu ya. Tapi saya cukup tahu kiprahnya karena gini, aku harus cerita. Waktu film Garasi keluar, saya tuh ingin mendukung film Indonesia, terutama yang musik. Aku seneng mendukung itu, support itu gitu. Jadi aku pengen nonton, tapi nggak pernah bisa karena sibuk. Jadi suatu Oh hari gitu. kalau nggak salah, ya aku sempetin nonton sendiri lah. Pokoknya akhirnya di bioskop isinya cuma aku tok sendiri. Hmm. Jadi sudah mau habis kayaknya masa tayangnya di situ. Jadi aku karena Hmm. nonton, aku bilang ini film sebenarnya keren ya, apalagi Mbak Mira garapnya sebenarnya keren. Dan castingnya menurut aku sih cocok ya, menurut aku cocok. Nah itulah masuk era Ayu sebagai vokalis Garasi. Tapi ngomongin Garasi nggak apa-apa ya, karena nggak Nggak semua apa-apa. vokalis apa penyanyi mau diajak ngomong masa lalu biasanya. Nggak apa-apa kan itu apa ya namanya perjalanan menuju sekarang ini kan lewat situ dulu. Iya benar. Jadi Terus tetap kamu harus dikenal. kamu di casting pakai gitar, nyanyi dengan gitar, terus musiknya juga dibuat sesuai. Nah sebenarnya kalau pertanyaan saya adalah di Garasi itu kan sudah well prepared sama orang ya, semua sudah disiapkan buat Ayu ya dari musik segala macam. Cocok Musik nggak bikin sih? sendiri. Oh enggak ya, Musik justru bikin enggak. sendiri. Oh musiknya Jadi gimana bikinnya? kita emang di kontrak untuk main filmnya plus bikin soundtracknya gitu. Jadi musik Oh, itu kita bikin sendiri, lagunya bikin sendiri, dibantu sama Mas Andi Ayunir gitu. hmm, jadi bukan disiapin oleh produser. Bukan. Jadi maksudnya kalian workshop ya. Yap. Berarti sebenarnya musik Garasi ya part of it adalah musiknya Ayu juga sebenarnya ya. Iya betul. Bukan punya siapa-siapa ya. Part of it kamu juga taruh DNA-mu di situ ya. Iya betul. Terus abis itu hidupmu berubah kayaknya di situ. Bisa dibilang begitu nggak? Atau gimana? Atau kamu masih menganggap itu fase biasa aja atau gimana? Enggak sih, iya sih. Itu bener-bener pertama kalinya jadi
ya terkenal lah ya zaman dulu Iya, itu. dikenal. Nah, karena di mana-mana ternyata kok ada billboard muka aku gitu, film gitu. Wah, Pertama kayak, wow, gitu, Wong Deso, isen Magelang, Wong Deso. Magelang. Terus. Gitu. Terus ya dari situ aku benar-benar mendapatkan pengalaman yang besar sekali ya. Iya, Dari berakting, dari membuat pertama kalinya membuat musik, aransemen dan pokoknya seluruhnya menyanyikannya sendiri, manggung tur sampai akhirnya ada manggung juga di luar negeri iya, dan nonton bareng di luar negeri itu baru iya, pertama kalinya sih. Jadi itu benar-benar pengalaman yang sungguh sangat menakjubkan di hidup. iya. Betul, betul. Kalau menurut Ayu sendiri, dari kacamata Ayu, lebih sukses mana? Filmnya atau soundtracknya? Ah, sebenarnya mungkin Impactnya, impactnya lebih dua-duanya besar mana? impact-nya sih kayaknya soundtrack-nya ya. Soundtracknya, iya benar. Benar. Aku setuju itu. Secara, bukan berarti filmnya jelek ya, cuman mungkin orang Mm-mm. lebih suka attachment-nya dengan Garasi itu ke musiknya, karena lebih long lasting ya. Maksudnya Mm-mm, film mm-mm. kan nunggu ditayangin gitu. Iya, Kalau betul. musik kan lebih awet ya. Keren. Mm-mm. Ya. Terus tiba-tiba terdengar kabar Ayu Hengkang. Wah, kalau di media-media tuh Ayu Hengkang dari Garasi. Eh, Tapi to be honest, saya sebagai anak band juga dan suka mengikuti berbagai yang terjadi, saya sih kok kayak nggak heran ya. Oh gitu, oh keluar, oh ya pasti eh, cepat atau lambat. Kalau saya nggak tahu, saya mikirnya gitu. Karena eh, aku tidak melihat ini sebagai proyek panjang. Kalau saya sebagai penikmat musik tidak melihat sebagai proyek panjang karena dibuat untuk film kan. Jadi ketika Ayu keluar dari Garasi, itu siapa yang ditelepon pertama? Yuk, inget nggak? enggak, enggak inget. Yang pasti aku kayaknya enggak nelpon sama-sama deh. Oh malah nggak nelpon? Yang dikabarin deh, Karena yang dikabarin siapa? itu kayaknya enggak langsung. Jadi Oh, kayak aku tuh orangnya tuh dulu dark banget gitu. Jadi jadi seru iki. tahu kayak gitu langsung langsung apa ya? Langsung mengurung diri aja dulu gitu. Oh, jadi kamu pun mengakui bahwa dulu itu dark. Yes. Waduh, ini menyan kuda ini bau menyan nggak kamu di situ? Bau menyan. Dark itu maksudnya apa nih? Bisa tolong supaya kita nggak salah tangkap nih. Dark itu maksudnya kamu menutup diri atau nggak suka sosialisasi atau gimana? Jujur aku memang tidak begitu bisa untuk bersosialisasi sih zaman dulu sih memang gitu. Hmm. Jadi ke apa ya untuk berkumpul sama orang-orang tuh aku tuh orangnya tuh super nggak pedean banget gitu. Jadi kadang aku Oh, ketemu musisi lain gitu, udah pernah ketemu sekali gitu, tapi aku kayak ngerasa apa paling dia nggak kenal sama aku gitu. Jadi aku nggak nyapa eyalah, gitu. Pokoknya dark eyalah. banget. Kalau Wong Jawa bilangnya eyalah gitu. Itu mungkin yang orang kira kamu sombong ya, mungkin ya, mungkin. Iya Aku mungkin. lihat di beberapa interview muncul kata-kata itu gitu bahwa kamu apa tuh sering dibilang sombong gitu. Padahal mungkin itu sebenarnya ya, nggak Iya susah untuk connect kayak sama orang. kayak misalnya duduk berdua gitu, terus orangnya nggak ngomong duluan tuh aku nggak bakalan ngomong duluan. Oh, iya Seperti iya itu, iya. kayak mau ngomong kayak bingung gitu. Gitulah. Itu apa tuh? Bukan minder lah ya. Memang nggak interest aja atau gimana? Emang apa ya kayak nggak pedean aja sih, Oh, berarti kurang percaya diri ya. Padahal kurang percaya diri. sudah punya. Jadi kalau aku nonton, Mm-mm. jadi aku research nih. Kalau aku mau interview orang di crossover ini, aku research. Dan aku melihat video-video garasi ya, video garasi. Kita masih di garasi. Itu misalkan yang apa ya, yang nonton misalkan dalam sebuah pertunjukan, misalkan yang nonton nggak banyak, misalkan cuma 100 orang, tapi 100-100-nya itu di depan di voted gitu, buat Ayu gitu, atau buat Garasi. Jadi fansnya tuh garis keras gitu yang aku lihat di YouTube ya. Itu belum membuatmu cukup untuk percaya diri bahwa ini tempatku nih di sini gitu. Atau itu dunia yang berbeda, Ayu di panggung sama Ayu di backstage itu beda. Iya itu dunia berbeda buat aku. Aku lebih pede kalau di I see. panggung, lebih pede kalau live. Tapi kalau udah turun, udah ini menunduknya parah gitu loh. Kayak
Ya kayak mau ngomong nggak ini gitu-gitu. Mungkin orang ngeliatin mukaku tuh kayak marah terus atau judes gitu. Padahal sebenarnya bingung mau ngomong apaan udah. Aku lebih Iya, baik iya. kayak menyendiri aja deh. Itu Gitu. mempengaruhi musikmu ya? Mempengaruhi musikmu ya? Pilihan-pilihan Iya dulu iya. musikmu yang kamu tulis juga gitu, Mm-mm. mempengaruhi. Iya Nah dulu. itu aku ngebayanginnya agak susah nih, karena gini, kamu yang di panggung adalah persona seorang lead vokal, tapi Ayu yang di bawah di balik panggung, backstage adalah orang yang menutup diri. Pertanyaan saya, ketika workshop dengan Garasi, tidak mungkin persona menutup diri itu dibawa dong mestinya. Mestinya itu menjadi satu proses workshop yang terbuka dong gitu. Nah itu gimana jadinya ketika kamu seperti itu tapi harus kerjasama dengan Aris dan Fedi? Nah itu permasalahannya aku kalau udah ngomongin musik itu aku kayak idealis parah. Oh, I Gitu. see. Kalau udah ngomongin musik tuh ya udah PD-nya ya parah gitu lah. Wi. Iya, Dan iya. idealis aku tuh kayak ya harus gitu loh. Kamu tahu yang maunya tuh ini gitu. Ya betul. Nah, kalau itu tidak tidak tersampaikan atau tidak diterima dengan baik oleh tim, itu mengganggu ya berarti. Agak mengganggu zaman dulu. Wow. Ya Kebayang sih. masih berumur 20 tahunan kan, zaman dulu 20 tahun nggak ya aku? Itu 20 tahun. Iya 20 Berarti tahun. itu tahun berapa ya? Berarti kamu sekarang 2005 mulai workshop kan ya. 30-an sekarang kamu berarti ya? 30. Tahun ini aku 36. Wah, puji Tuhan, raketok yuk, sumpah. Masa mas? Ini juga saya interview Alhamdulillah. kamu nih, teman-teman di grup WhatsApp saya sudah standby nih, di beberapa di sini sudah masuk semua nih, seneng gitu Lagi. memunculkan Ayu. Iya, Nah, biasanya kan laki-laki semua. Nah, aku ganti, oke ganti deh cari rocker perempuan yang kisahnya seru. Oke, Garasi akhirnya terjadi Ayu keluar dari situ. Kalau dari kacamata awam yang mungkin tidak terlalu mencari berita, itu yang terjadi adalah begini. Ayu berkarir di Garasi, Ayu keluar, Ayu hilang. Itu yang terjadi. Tapi kemudian muncul Ayu di Jepang. Tapi itu pun saya dengar kabarnya dari teman-teman sesama pemain band. hmm. Sempat yang ngomong siapa ya? Mungkin orang teman-teman Jerok kalau nggak salah ketemu. Ayu sekarang kemana gitu? Oh, di Jepang berkarir gitu. Nah, ini yang aku tidak banyak lihat beritanya. Ya otomatis wong kita lihat beritanya kan berita Indonesia ya. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Di Jepang itu sampai ke sana karena ada yang membawa atau kamu nekat bawa koper berangkat, udah aku pokoknya nggak mau tahu ke sana atau gimana? Pokoknya waktu sudah nggak di garasi lagi, itu aku masih kadang-kadang main ke rumahnya atau studionya Mas Andi Ayunir, produsernya Iya, Garasi, produser yes. musik Garasi. Itu aku main ke sana, terus tanya, kenapa sih yuk gini-gini ya cerita-cerita. Aduh sayang banget kamu, terusin lagi Iya, dong berkarya lagi. Kamu punya lagu nggak gitu? iya. Kebetulan aku selama menyendiri setelah nggak di Garasi itu aku langsung punya banyak karya gitu. Mm-mm. Ya aku kasih denger ke Mas Andi gitu. Terus aku juga cerita kalau ya aku emang pengennya sih sebenarnya bercita-cita sih dari dulu aku suka banget sama Jepang gitu. Mm. Nah kebetulan istrinya Mas Andi itu Nomura Yoko-sang itu orang Mm-mm. Jepang. Dia Iya, juga musisi. yes, Nah yes. terus dia punya temen ternyata temennya itu punya label indie di Jepang namanya Bug Music. Mm-mm. Bug Mm-mm. Music Corporation. Nah terus dia iseng-iseng coba sini lagunya direkam di tempat Mas Andi. Terus Mm-mm. dikirim ke Jepang ke tempat dia gitu. Mm. Kok ternyata mereka tertarik, malah mereka pada datang ke sini. Mereka Kayak yang ngetes datang. aku gitu. Oh, Iya, oke, oke, mereka oke. datang. Mereka datang ke Jakarta, mereka ngetes aku nyanyi sambil ya main gitar gitu nyanyi live sambil di videoin. Habis itu datang ke enggak datang bulan Mei itu kan Mm-mm. aku udah nggak di garasi Januari. Bulan Iya, Mei-nya aku disuruh berangkat ke Jepang. oke. Gitu. Ditawarin kontrak atau lihat-lihat lagi nih di Jepangnya itu? Langsung ditawarin kontrak untuk membuat satu album. Tapi untuk Solo awal ya? bareng Mas Andi Ayun Oh, produser solo. Andi Junior. Itu, sorry, Mm-mm. istrinya Mas Andi itu Yoko yang Perfect Pitch itu bukan sih? Dia pernah ke studio dulu ketemu ketemu Jikustik dulu. Perfect Pitch, tahu kan maksudnya yang Iya dia bisa nebak tahu. nada. Itu Yoko itu ya? Betul. Heeh.
Iya betul. Oh, iya iya. Dia Jadi tahu Teng ini rekam gitu. iya, nada apa? Ya, dulu waktu Jikustik rekaman album pertama, belum rilis, masih album pertama, beliau ada tuh di studio. Lalu pemain keyboard Hmm. kita ngisi keyboard, ngisi keyboard solo, tapi ada note yang meleset. Terus mau diedit karena MIDI kan, mau diedit. Tapi kata Yokonya, jangan, tidak usah diedit. Karena itu ekspresi katanya. Wah kita jadi mikir, wah ini bentuk seni apa lagi nih? Salah kok dibiarin gitu. Jangan diedit karena itu ekspresi gitu. Terus dia jelasin not per notnya, salahmu di sini gini, tapi tanpa pegang alat apapun. Kaget kita. Gitu. Ternyata dia yang akhirnya mensign atau dia yang merekomendasikan. Gimana gimana Mas tadi agak keputus. Iya, Iya yang Yokonya apa? dengan Yokonya. Dia yang mensign langsung itu dia atau dia yang memberikan rekomendasi ke orang, ke timnya Dia atau gimana? Dianya merekomendasikan. langsung, ownernya. Oh, I Dia see, I see. Nah, merekomendasikan ke akhirnya kamu temannya, ke Jepang. terus aku ke Jepang. Tapi segala Apa yang kamu sesuatunya ucapkan pada kontrak-kontrak apa hmm. Terus segala terus terus sesuatunya silakan. kontrak-kontraknya semuanya dibantu sama Mbak Yoko itu karena kan semua kontrak kan pakai I see. kanji semua gitu. Gitu Iya deh. ya, mereka proud sama huruf Jepangnya ya. Mereka tetap harus bahasa kanji ya. Bahkan judul lagunya pun ada yang nggak bisa di Inggrisin ya, tetap bahasa kanji ya. Kalau Iya aku ada. lihat di YouTube-mu. Nah, pada saat kamu menginjakkan itu ke kota apa waktu itu? Kotanya kota apa pertama kali ke Jepangnya? Aku di Tokyo. Aku tinggal di Tokyo. Tokyo dan bermusik di Tokyo. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri pas kamu mendarat jebret di Tokyo gitu? Nah, itu aku pengen tahu first impresimu itu apa. Jujur aku baru milih Mas. Aduh, itu dia. Karena yang Menahan tangis ya. yang aku lihat itu seperti apa yang aku baca dan aku tonton di komik dan animasi gitu. Astaga. Semua gedung-gedungnya, ininya apa-apanya gitu Iya, kayak iya. oh my god ini kayak impian aku sejak SMP gitu. Astaga. Nggak semua orang loh bisa merasakan itu. Semua orang bisa ke Jepang mungkin, tapi tidak semua orang bisa merasakan mimpinya terwujud ya. Ngerti ya maksudnya ya? Ke Iya. Jepangnya mungkin bisa, tapi mimpi terwujud itu nggak semua orang bisa merasakan. Keren. Terus akhirnya kamu tinggal, nah ini sekarang kita bicara teknis nih. Aku pengen belajar kan, artinya kamu start dari nol di sana ya. Iya. Tidak ada yang melayani, ya mungkin teman, akan ada teman, tapi keartisanmu kan belum terbangun di sana mungkin sebagai orang yang dikenal. Nah di Jepang kan kamu harus start apa-apa sendiri. Apa yang membuat kamu, wah ini kultur Indonesia aku nggak bisa nih dipakai di Jepang nih. Apa ada hal apa yang kayak gitu-gitu tuh? Jujur karena aku udah suka banget sama Jepang, jadi aku juga sempat membaca tentang budaya Jepang seperti apa gitu kan. Terus sudah sering membayangkan kalau aku tinggal di sana kan seperti apa gitu. Jadi Oh, kendalanya awal adalah karena di sana nggak ada keluarga, nggak ada temen sama sekali. Jadi aku di sana itu langsung ketemu sama produser dan roadman aku gitu. Jadi udah ketemu, untung produsernya bisa bahasa Inggris. Nah, yang lainnya itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kendala bangetnya adalah bahasa. Lah kamunya Karena bisa aku bahasa Inggris nggak? aku bahasa Inggrisnya yang main daily conversation kok gitu. Keren. Tapi mentalnya keren. Terus. Gitu. Jadi alhasil aku bahasa Jepangnya jadi campur Inggris Jepang. Gitu Oh karena iya, ada iya. bahasa Jepang yang aku nggak bisa, aku pakai Inggris. Inggris nggak apa kebetulan bahasa Jepangnya bisa ya aku pakai Jepang gitu. Jadi kayak Jepang Inggris gitu. Itu belum zaman Google Translation ya? Belum ada itu. Edian tenan. Gila kamu. Edan. Terus. Terus ya apalagi ya, paling kok makanan sih aku emang suka semuanya ya, sama masakan Jepang tuh aku suka Oh banget. ya, no problem makanan ya. Etos kerja gimana? Etos kerja. Di sana jujur orang-orangnya lebih tepat waktu parah dan Banget parah. Oh, oke. banget. Terus keadaannya pun mendukung gitu. Keadaan Jadi itu kalau maksudnya? misalnya keadaan tuh mendukung, jadi
kereta lah ya, kereta kalau kita mau Oh. janji naik kereta itu di Google Google Maps itu udah dikasih tahu gitu. Nanti ke sini naik keretanya apa, kalau mau datang jam segini, harusnya dari rumah tuh jam berapa gitu. Nanti naik kereta yang jam berapa, ini semuanya tuh ada. Jadi kita bakalan tepat kalau kita ngikutin itu gitu. Terus ada aplikasinya juga untuk kereta gitu-gitulah. Kalau di sini kan oke, kita mau ke sana nih. Nanti kita datang jam segini ternyata macet nih ya gitu-gitu Iya, kan kalau di sana iya. Heeh. gitu. Dan Jadi di sana semua mendukung untuk ketepatan waktu gitu. dan dijadikan alasan, macet itu dijadikan alasan. Walaupun kadang memang iya gitu, tapi dijadikan alasan. Kalau di sana macet, macet, ya kamu yang salah gitu ya, berarti ya. Iya, heeh. Nggak ada macet sih menurut aku Iya. Terus dulu ya. let's say ya, ini aku penasaran sih beneran, biaya hidupmu bagaimana di Ah, sana? Kamu kerja? eh, Enggak. enggak, jadi emang aku dikontrak sudah diberikan gaji, jadi tanpa manggung pun aku dapat bulanan, gaji per Mm-mm. bulan, Mm-mm. dan itu bisa untuk aku apa ada apartemen dan lain sebagainya di Oh, sana gitu. fasilitas diberi intinya ya. Fasilitas diberi, ha. Nah, untuk mereka mendapatkan balik investasi itu, mereka berharap dari penjualan albumnya tentunya ya. Penjualan album dan manggung sih. Oh, manggung mereka dapat cut, dapat komisi dari manggung. Nah, ini menarik nih karena em, saya sih ada keyakinan bahwa nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi kita tanya ke Ayu. Di Jepang itu band kondisi, let's say independen ya, band yang indie dengan band indie di Indonesia itu ada bedanya nggak? Atau pada prinsipnya sama? Atau gimana? Secara sistem yang sudah ada di negara itu dibandingkan dengan negara kita gitu. Ada bedanya karena band indie di sana lebih mudah untuk mencari gigs untuk manggung. Karena tempat untuk live show itu banyak banget gitu. Oh, banyak banget dibuat oleh mereka sendiri atau pemerintah atau gimana? Ya, aku kurang tahu itu dibuat oleh siapa, tapi yang pasti banyak kayak underground underground bar gitu Mm-mm. yang ternyata dalamnya ada live music gitu. Oh, crowdnya gimana? Crowdnya apresiatif kah dengan kamu yang orang asing hitungannya? Atau kamu dianggap orang Asia sama atau gimana? Justru malah banyak orang yang penasaran gitu. Kan kalau kita misalnya ada manggung nih di apa misalnya aku dulu tuh paling sering tuh di Shimokitazawa 251. Mm-mm. Nah, itu manggung di situ depannya tuh ada ini ada kayak apa papan Mm-mm. ditulisin gitu Ayu Ratna Indonesia jam segini gitu. Nah, itu Oh, gitu kadang-kadang suka ada orang yang nonton-nonton aja gitu dan mereka bayar lumayan gede untuk nonton aku gitu. bayar? Bayar. Ba- bayar di Gak ada depan yang di pintu gratis. masuknya? Eta. Iya, Oh ya rata-rata itu. gratis. Itu berarti kerennya ya Yuk ya. Berarti tingkat apresiasi tinggi sehingga si senimannya juga berkaryanya juga ada semangatnya ya. Diapresiasinya sampai bayar. Bayarnya berapa itu? Kalau dirupiahin. Aduh, di rupiah berapa ya sekarang aku nggak tahu. Yang pasti Kalau dulu dulu tuh berapa yen? 2.500 yen sudah dapat satu gelas bir. 2.500 Oh, yen dapat sekarang berapa ya itu segitu? dulu. Udah nggak pernah ngeliat. Kalau Nah, dulu sih segitu masih sekitar 200 ribuan berapa ya? iya ya. 260 ribu Tokyo gitu ini lah. ya. Kita bicara Tokyo Tokyo. ya. Tokyo berarti lifestyle biaya hidup tinggi di sana ya. Di Tinggi Tokyo ya. sekali. Ya. Berarti kamu kalau jajan-jajan nggak bisa beli apa ciki sembarangan di warung gitu nggak ada ya, harus nggak murah juga ya jajannya. Nggak murah. Jadi kamu harus mengatur keuangan juga di sana sendiri lagi. Iya, sendiri. Ya Gila ya. paling apa ya? Oh, tapi asal kita tahu tempatnya, kita bisa tahu kok restorannya murah gitu. Nah, Buat yang orang murah. orang Indonesia yang di sana pasti ada dong yang tahu kamu di sana. Nggak mungkin nggak tahu. Orang Indonesia kan paling pinter nih networkingnya. Dimanapun kita berada, somehow ada orang Indonesia yang selalu connect dengan kita. Nah, di Jepang gimana? Support dari teman-teman yang orang Indonesia yang di sana? Nah, kebetulan dulu itu karena mungkin sosial media, Belum, YouTube belum belum ada kayak seperti sekarang. sekarang ya. Jadi aku jujur malah jarang banget ketemu orang Indonesia di Tokyo loh. Oh, bagus. Keluar dari comfort zone itu bagus. Setuju saya. Iya, iya beneran jarang banget. Tapi pas akhir-akhir itu tahun berapa ya? Udah 2000.
12-an, 13 itu baru mulai aku kadang kalau lagi di Shibuya itu mau stasiun Shibuya tuh kadang suka ketemu orang Indonesia gitu. Ternyata dia kerja di NHK gitu-gitu. Oh, gitu iya iya gitu. Oh, tapi akhirnya album Ayu Ratna itu selesai dibuat, dirilis. Nah, ini kan label indie ya, label indie kan ya. Nah, gimana kreativitas mereka mempromosikan Ayu Ratna itu seperti apa di sana? Yang agak beda dengan di sini gitu. Jadi kalau di sana itu apa indie itu ya paling kita promosiinnya adalah manggung di toko kaset, toko Oh, CD. toko CD. Apa itu toko CD? Apa itu Kak? Nggak ada sekarang Kak. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Jadi manggung di depannya Aduh. gitu ya? Di dalamnya atau di Jadi depannya? betul. Jadi oh ini apa album kita baru keluar Iya, gitu, lagu iya. seperti ini, dengarkan. Kalau tertarik silahkan beli, nanti dapat tanda tangan gitu. Iya, iya, iya. Terus di sana Oh. juga kadang-kadang kalau di live show gitu, jujur ya, ini di sana tuh kadang produser atau apa ya pokoknya produser-produser atau yang orang-orang yang mencari talent dari Mm-mm. misalnya Sony, Warner itu mereka tuh kadang suka datang ke klub-klub live show kecil, live house kecil gitu. Nyari bahan Jadi ya? mereka nyari jadi disitulah akhirnya aku sempat ketemu sama mereka juga dan mereka tertarik pernah ada yang Mm-mm. nawarin dari Sony sempat ada yang nawarin tapi Mm-mm. yang akhirnya yang deal terakhir itu tahun 2013 itu sama Warner. Warner Jepang. Ya, Terus apa yang terjadi dengan Warner Jepang? Kita langsung ke sana. Apa yang aku terjadi dengan Warner aku Jepang? keluar satu album kan sama Warner Jepang. Yang band ya atau yang solo? Di Bukan yang Ayu solo. yang solo ya? Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Jadi kerjasama dengan Warner. Nah, berarti sudah masuk big big league ini kalau kataku sih, karena international label. Eh, di kontraknya hanya satu atau putus di tengah dengan Warner itu? Nah itu sebenarnya baru satu itu terus ada sedikit masalah tentang nama atau apa gimana-gimana gitu, agak lama nunggunya. Mm-mm. Nah, di saat menunggu lama itu, aku udah harus pulang ke Indonesia. Jadi, aku bilang sama apa produser aku kalau kayaknya aku tidak bisa nerusin gitu. Aku harus pulang. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu kan kamu sekali lagi kamu meninggalkan sesuatu yang sedang kamu bangun. Sama juga kisahnya dengan ketika kamu di garasi, kamu akhirnya tinggalin sesuatu yang sudah kamu bangun sebenarnya. Akhirnya di Jepang juga begitu. Se-urgent apa kamu harus pulang saat itu? Atau memang mudah-mudahan bukan masalah visa ya di sana? Visa Jujur, kerja. visa juga agak repot ya karena 3 bulan Oh, sekali aku harus perpanjang, 3 bulan sekali harus perpanjang gitu. oh harus Gitu perpanjang tiga mereka. bulan. Mereka nggak ngasih yang 1 tahun langsung gitu nggak. Oh, oke, oke, oke. Sampai sekarang masih gitu kali ya? Sekarang aku kurang tahu. Hmm. Kalau dulu emang agak susah. Akhirnya kamu meninggalkan. Nah, terus pada saat kamu meninggalkan Jepang, kontrak dengan Warner Jepang, terus kamu ke Indonesia lagi, apa nggak merasa kayak setback gitu, kayak mundur? Sebenarnya kan semuanya Mundur orang sekali. inginkan. Nah, itu dia. Itu loh, makanya pemikiran-pemikiran ini kan yang bisa menjawab hanya yang menjalani. Kita kan yang di luar ini cuma mikir-mikir terus, "Wih, kenapa sih ini, kenapa gitu. Nah, itu apa yang membuatmu? Mungkin salah satu alasan kalau orang Indonesia tuh kangen keluarga atau apa, nggak ngerti juga aku ya. Tapi kalau kamu apa yang terjadi? Aku disuruh pulang Ke Magelang? sama mama. Oh, disuruh pulang. Oke, 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 paham, paham. Jadi karena saat itu bapak aku sakit. Oh, oke. Bapak aku Keluarga, sakit, ya. sedangkan mama itu eh, orangnya karir banget gitu. Jadi Mm-mm. ya perlu bantuan lah untuk mengurus rumah Iya, gitu. iya, 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 iya. Gitu. Jadi satu-satunya anak yang bisa ditarik adalah aku. Karena jujur mama itu kurang kurang tahu apa yang aku lakukan di Jepang, apa yang udah aku raih di sana gitu. Lah iya, anak perempuan satu-satu. Anak perempuan bukan Makanya, satu, nggak tahu. Anak perempuan di negara orang ya pasti kepikiran kali ya. iya, Mungkin jadi gitu. kayak udah kamu pulang aja ini jagain bapak gitu. Nah, pokoknya jagain rumah lah, ada yang Mm-mm. harus di Kerjain. ini karena mama lagi sibuk banget gitu. Iya, iya.
Dan pulanglah Ya, kamu. ya, pokoknya aku dikasih berbagai macam apalah hal-hal yang pokoknya aku harus tertarik gitu loh Iya, sama iya, mama. iya. Nanti kamu kalau pulang nanti ini gitu-gitu nih. Tapi ya nggak cuman karena itu ya, karena aku memang harus ada di rumah karena harus ada yang aku jaga gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ngerti, ngerti. Dan Jadi ya sebenarnya terpaksa. nah, secara kontrak kamu menyalahi nggak ini? Ini ngomong teknis sih. Sebenarnya secara kontrak kamu menyalahi nggak atau gimana? Masih punya tanggung jawab nggak dengan Warner itu? Atau dikasih surat rilis, dilepas atau gimana? Sebenarnya kontrak antara aku dan mereka itu adalah kontrak kerjasama kekeluargaan. Oke, oke, oke. Jadi kontraknya tuh cuman apa 1 tahun perpanjang, 1 tahun perpanjang, 1 tahun Oh, perpanjang. enak dong itu. Ya, Jadi itu. resikonya minim ya. Ada resiko Ya. tapi minim. Ya, ya, 1 tahun. Oke, oke, oke. Wow, jadi kamu pulang. Nah, sekarang pertanyaannya sama lagi. Begitu mendarat di Indonesia, apa yang kamu pikirin saat itu? Kamu ngomong apa sama dirimu sendiri? Ya, balik meneng. Aku setahun nggak dengerin musik sama sekali, Mas. Nganu, apa? Tenggelam Mutong dalam aku. mutung, ya, ya. Apa mutung bahasa Indonesianya? Ngambek, ngambek ya. Ngambek ke, udah pokoknya aku gak mau dengerin musik lah, apa sih kayaknya selama ini aku kerjain kayak, aduh kayak ya berhenti di tengah jalan gitu loh, kayak ya udahlah gitu. Tapi gimana lagi Nah, namanya keluarga gitu kan. iya, iya. Ini nih yang aku nggak lihat di interview yang lain. Aku bingung kalau nginterview orang tuh, aku research semuanya udah ditanyain. Apa ya? Mutung ya. Kamu mutung terus ngapain coba? Sementara all you know adalah musik. Terus kamu mutung sama musik. Terus ngapain itu? MLM kah? Atau apa? Dagang? Oh enggak, aku jadi gamers. Hah? Serius? Serius, aku dulu jadi main apa game MMORPG Terus? tiap hari gitu. Heeh. Sampai akhirnya mama bilang udah kamu daripada gitu terus udah nerusin ke kuliah aja gitu. Oh, di Magelang Terus juga? akhirnya di Magelang. Oke. Terus kuliahnya selesai? Nah itu perjalanannya cukup panjang. Oh, oke, oke. Terus, terus? Jadi pokoknya intinya aku sebenarnya pengen ngambil jurusan sastra Jepang, tapi itu kan harus di Jogja. Terus Iya. kata Oke. mamaku ya percuma kamu orang disuruh pulang Magelang kok Magelang? malah main ke Jogja gitu. Ya Iya, pokoknya yang di iya. Magelang aja gitu. Iya, Ya iya, udah, iya. aku kuliah di Magelang. Hebat ya mamamu ya, bisa nyuruh orang lagi berkarir untuk pulang. Itu Ya, dulu Anggun C. Sasmi nggak disuruh pulang sama bapaknya, nggak tahu juga ya, itu. ya Tapi beruntungnya lah. iya, tapi anyway kamu sekarang kayaknya bisa ketawa gini dengan lampu yang lebih cerah. Itu juga aku melihat di beberapa interview kamu bilang kamu pulang dari Jepang berubah. Sekarang ini kamu berubah. Mungkin setelah menikah ya. Setelah menikah Iya, dengan Josafat kamu menemukan sesuatu yang lain. Terus musikmu berubah nggak? berubah, nggak sedark dulu. Iya, kalau dulu Dark itu apa tuh? Anunya, contohnya referensinya Dark itu siapa? Dulu. Aku dulu suka banget sama Korn, Bjork, Oh, Bjork, Korn. Sinaringo. Iya, Sinaringo. Terus Ya, itu pokoknya kayak yang gitu-gitu lah. gitu-gitu. Slipknot. Wah, ya itu Dark itu ya. Itu nggak usah nyanyi aja, lihat topengnya udah serem itu. Slipknot. Iya, 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 iya. Terus Ya kamu dulu dulu-dulu kan. apa? Apa jenengnya? Celak. Sini harus ada ini. Pelaan. Iya, betul. Itu untuk memberikan kesan angker. Kalau sekarang Mm-mm. jadi apa? Taylor Swift gitu. Enggak juga kan? Enggak juga. Jadi Sekarang lebih jadi kemana? apa ya? Kalau lah musisi Jepangnya kayak Mr. Children gitu-gitu. Oh, tapi tetap Jepang ya, tetap Jepang oriented ya. Iya, aku suka sih. Tapi Wes, aku nggak recently sih, maksudnya beberapa tahun ini aku lagi suka dengerin lagi Beatles oh bagus, gitu. vitamin itu. Beatles, Queen itu vitamin yang Vitamin. tidak mungkin ada lagi di zaman-zaman berikutnya. Susah kan Mm-mm. meniru band seperti Beatles atau Queen itu. Nah, tapi itu bagus Ya, menurut aku itu diperlukan apalagi sekarang kamu sudah nggak tahu ini istilahnya ya. Aku mengistilahkan kamu sudah bersama Coklat ya. Band yang satu angkatan juga dengan saya, dengan band saya dulu, mm-mm. dengan karir musikku. Teman-teman Coklat ya, Edwin, Ernest, Roni itu teman-temanku semua.
Cuman aku memilih wawancara kamu dulu daripada mereka duluan, karena Gitu ya. mereka bisa anytime. Tapi eh, apa namanya? Aku pengen tahu yang terjadi ketika kamu akhirnya di coklat. Nah, gini. Kalau aku sebagai orang awam ya, mungkin mewakili orang banyak. Posisi Ayu sekarang di coklat itu akan selalu dibandingkan dengan bukan hanya dengan satu vokalis sebelumnya, tetapi dengan dua vokalis sebelumnya. Itu Tiga kalau bukan? tiga ya. Satu lagi siapa ya? Mm. Maaf aku lupa. Jacqueline, Kikan, Jacqueline, bukan. Kikan, terus Sarah, Jacqueline. Sarah. Sorry, oh ya Sarah Haju, iya. Tiga. Bahkan dibandingkan dengan tiga. Mungkin Sarah yang terpendek ya umur karirnya di sana ya. Jadi Ya. kita ingatnya di Jacqueline. Nah, bukan hanya dibandingkan dengan satu, tapi dibandingkan dengan tiga. Pernah nggak itu terlintas bahwa itu menjadi beban atau tidak? Terus kamunya sendiri menawarkan apa? Kalau coklat kan menawarkan katalog lagu mereka ke kamu pasti. Ini lagu-lagu coklat. Tapi kamunya sendiri bawa apa ke coklat? Bawa diri. Oh ya, kamu bisa adjust dengan coklat, band yang sangat cowok? Vanessa cowok. Enggak ya? Atau enggak ya? Atau mereka dandan juga jangan-jangan? Enggak sih. Enggak sih, mereka memang cowok banget gitu. Ya. Cuman karena emang coklat itu udah band legend ya. Zaman aku sekolah juga aku Sudah ada coklat. 17-an nyanyiin lagu bendera gitu, dengerin juga lagu-lagu coklat. Jadi kayak suruh nyanyiin lagu coklat lagi ya kayak nggak ada kesusahannya untuk harus ngapalin banget Nggak gitu effort, karena belum nggak denger. terlalu effort. Ya, nggak terlalu effort. Karena Oke. aku udah sering denger gitu, jadi cuma tinggal dengerin lagi, ngapalin dikit, oke gitu. Iya. Ya biar bagaimanapun kamu di posisi sekarang adalah mengisi posisi yang pernah diisi orang ya. Tidak mungkin Ayu menjadi vokalis pertama coklat kan tidak mungkin ya. Itu kan fakta ya. Dan saya kira sih fansnya Bintang Coklat ya, Bintang Coklat pas kayaknya sih menerima ya. Dari tadi aku lihat komen-komen segala macem, kayaknya memang mereka menerima. Tapi prosesnya sendiri di dalam coklatnya sendiri, saya yakin bukan hanya coklatnya yang menerima Ayu, tapi Ayunya pun harus menerima coklat. Kalau melihat dari karakter Ayu yang tadi Ayu cerita loh ya. Karena you know what you want with your music kan, itu kan dasarnya Ayu ya. Nah itu gimana yuk? Karena coklat tuh cukup stabil loh. Maksudnya pola musiknya itu dari dua gitaris itu misalkan atau dari Roni itu sudah ketahuan sebenarnya pattern musik mereka. Sementara kamu juga punya taste sendiri. Nah itu gimana yuk? Ini pertanyaan ini mungkin agak teknis tapi aku rasa orang-orang pengen tahu apa yang terjadi ketika kalian ketemu gitu loh. Selain yang sudah jadi single ya. Awal-awal dulu. Jadi memang sebenarnya sebelum masuk coklat ini kan aku ada band project bareng suami, Cosapat, namanya Yusa. Nah di situ karena kesukaan kita sama musik Jepang yang ini gitu-gitu, jadi kita bisa bikin musik yang kita suka tuh di situ gitu. Nah jadi walaupun sekarang bareng sama coklat itu berbeda dengan apa yang ingin aku jalani gitu. Tapi karena coklat memperbolehkan aku untuk menjalani keduanya. Oh, oke. Iya. Jadi menurut aku itu tidak masalah dan aku sekarang udah wis tua lah intinya gitu. Maksudnya udah 30 ke atas, udah belum lah. Idealisme, egoisme dan lain sebagainya tuh kayak udah aku buang gitu. Aku pengen hidup santai, pengen bahagia gitu. Jadi aku nggak pengen kayak gontok-gontokan memaksakan kehendak aku pengen gimana gitu. Iya. Jadi makanya mungkin emang ini waktu yang tepat untuk aku bisa jalan bareng coklat gitu. Iya. Coklat dengan musik coklat, aku dengan idealisme aku juga ada sendiri gitu. Iya, jadi intinya itu sebenarnya kata kuncinya ini adalah menyalurkan apa yang menjadi keinginan ada tempatnya, bekerja dengan band segede coklat juga ada tempatnya gitu ya sebenarnya ya. Ya. Kenapa
itu susah ya orang pahami ya. Kadang-kadang orang melihat kita hanya satu entitas gitu, maunya yang begini gitu. Tapi kadang-kadang itu juga terjadi di aku sih dengan dance company dan yang lain-lain di dance company itu semuanya bisa solo dengan santai, nggak harus gimana-gimana, tapi dance company juga bisa jalan gitu. Itu memang perlu kedewasaan sih. Iya Ya, betul, memang aku harus. nggak bilang tua ya, perlu kedewasaan gitu. Iya betul. Loh iya toh, karena Hmm. pada akhirnya kita bernyanyi dengan format apapun, yang kita bawa adalah jiwa kita ke lagu itu. Mau Ya, ya mungkin Ayu ngerti ya bahwa walaupun mungkin Ayu nggak di garasi, tapi ketika nyanyi bersama garasi ya part of Ayu adalah garasi gitu loh, gitu. Dan ya kalau akhirnya dengan coklat itu siapa yang menjodohkan? Ekri kah? Bukan ya? Bukan ya? sebenarnya sebenarnya pas aku dulu awal-awal itu yang pas zaman-zaman aku nggak di garasi lagi itu sebenarnya aku udah apa teman-teman coklat tuh udah pengen sama aku gitu. Dari tahun Oh, zaman dulu banget iya, gitu. ya. Mimpimu masih belum ke sana ya, masih konnichiwa. Iya, karena masih apa angan-angannya umur 20 tahunan pengen menggapai cita-cita setinggi langit. Jadi Betul, betul, betul. itulah memang Iya, mungkin sekarang ini saat yang tepat menurut aku. iya sih, iya, iya. Ya pokoknya asal nggak ada gontok-gontokan. Benar tadi sih kalimat gontok-gontokan itu terjadi loh ya. Teman-teman yang mungkin lagi ngeband gitu ya dengan member, namanya gontok-gontokan tuh pasti terjadi. Cuman yang membedakan ngambek enggaknya itu tergantung usia, apa tergantung Iya, kedewasaan. Ya. iya betul. Marah kan pasti boleh dong. Masa nggak boleh marah di band? Lu nggak bisa gini, ini boleh. Cuman jangan ngambek lah. Kalau ngambek itu Iya, levelnya belum dewasa. Itu maksudku. levelnya belum dewasa itu masih Nah, anak-anak itu masih cetek. nah, teman-teman crossover tuh lihat. Ayu yang bilang sendiri ya bahwa harus dewasa dalam ngeband, dia sudah ngalamin nih. Oke, Iya oke. Nah, betul. jadi kamu statusnya tetap dan Iya, berjalan bareng dengan proyekmu sendiri gitu ya. Karena kan ada beberapa orang yang berpikir kalau vokalis itu kalau sudah mulai project luaran berbahaya itu. Ya bisa enggak sih kalau kataku. Tergantung bandnya tergantung. masing-masing. Iya. Nah, terus itu berarti tahun 2020 ya kamu tetap Iya. 2020. Ada prosesinya nggak? Kamu disuruh apa dikerjain dulu kayak apa kayak ada gitunya nggak? Paling tahun 2019 akhir itu aku sebenarnya dimintain tolong untuk Hmm. featuring dulu. Iya, ada tulisannya tuh, Featuring. coklat featuring Ayu. Ya, Ya. ya. Heeh. Untuk Terus. featuring dulu yang ternyata terus-terusannya ingin dijadikan vokalis tetap gitu. Oh, pinter juga anak-anak ya, nggak langsung ngegas di depan ya. Ajak dulu, dapat enaknya. Enak ngeband yuk. Apa gimana? Apa enak sendiri kayak dulu gitu? Aku sebenarnya dulu sempet trauma ngeband loh. Nah, ini menarik nih. Aku sempet trauma ngeband dan aku kayak nggak pengen lagi punya band selain dulu di DIY. Iya, Band iya. aku yang di Jepang. Ya karena Iya, di iya. DIY itu orang-orangnya tuh beneran merespect each other gitu. Jadi Hmm. kayak ya beda lah sama nggak ada egoisan gitu nggak ada. Di Sebenarnya Ayu itu, bener-bener oh di Ayu hah? itu yang lagunya Kenapa? CPU itu bukan ya? Ya CPU Yang itu yang leb, albumnya leb, Minority. minority, ya, ya, ya. Itu kamu umur berapa itu lagi? Aduh umur berapa ya? Aku tahun 2010. 2025 mungkin. Ya mungkin ya sekitar segitulah 24 25 kali ya lupa. Iya, itu ada elektriknya, musiknya, keyboardnya dominan Mm-mm. juga. Keren sih itu, aku dengerin. Nah, itu gimana? Berarti nasibnya, karena itu kan bandmu, berarti nasibnya di Nah, hold atau bubar, atau gimana? sebenarnya kita belum ngomongin bubar sih, tapi ya emang karena aku nggak ada di sana ya nggak ada apa-apa aja. Vakum, vakum. Ya, 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 ya. Tapi vakum sampai kapannya itu aku nggak tahu juga. Ya paling Iya, ya gitu aja, jadi ngambang aja gitu. iya. Ini satu lagi yang aku mau bicarakan adalah ketika coklat dengan Ayu, eh, Mm-mm. eh, coklat mulai tanda kutip nih, ini istilah gue, salahin aja nggak apa-apa kalau memang salah. Coklat sadar digital, mulai sadar Oh, iya. digital. YouTube-nya dibenerin semua, ya, YouTube-nya dibenerin Hmm. semua.
dibikin video yang bagus. Jadi kemunculanmu ini di treatment kalau menurut aku. Kayak this is us, the new us gitu. Kamu diposisikan dengan tepat di situ. Kemudian dikasih porsi lagu-lagu legend kamu yang nyanyiin juga. Terus nggak tahu kamu bikin lagu nggak di Coklat. Nah, itu siapa yang punya ide? Ya, let's say aku kalau ngomong mungkin bisa dikoreksi kalau salah, rebranding lagi Coklat sebagai band yang sempat punya 3 vokalis, sekarang keempat. Itu siapa yang punya ide? Sebenarnya dari semuanya itu selalu memberikan ide-ide ya. Kita semua memberikan ide-ide. Kecuali jujur aku, karena aku kan masih baru. Jadi aku paling kalau ini suka kadang-kadang kayaknya kalau gitu nggak oke deh. Paling ngeritik-ngeritik gitu doang gitu. Tapi sebenarnya ide itu dari semuanya ada masukan-masukan. Apalagi ada Excel. Excel kan lebih mudah gitu. Jadi dan dia suka nge-edit videonya juga. Jadi kebanyakan soal itu dari Excel gitu. Dan sekarang kan juga memang lagi pandemi kayak gini, emang yang bisa kita lakukan hanya promote diri kita, promote band kita di sosial media, di YouTube gitu-gitu. Jadi memang kayak seperti diharuskan juga gitu untuk melek di situ. Iya. Coklat rasa baru tapi vokalisnya baru. Coklat rasa baru. Ayu, bukan Kikan gitu. Iya. Di sana kamu ada dikasih jatah main gitar nggak di Coklat ini? Awal sih aku memang main gitar terus sama Mas Edwin berdua. Tapi karena sekarang Ernest juga ikut, ada Ernest, jadi aduh masa gitar 3, udah aku nyanyi aja gitu. Aku main gitarnya di Yusa aja gitu. Oh ya, enjoy-nya gimana kalau di Coklat? Enjoy-nya di panggung kamu kan gini. Kalau aku dulu main gitar karena aku males gaya-gaya harus gitu-gitu kayak penyanyi itu males. Aku main gitar tuh lebih bisa bersembunyi gitu. Nah, kamu termasuk yang begitu atau kamu bisa tanpa gitar juga no problem? Kalau sekarang sih kayaknya tanpa gitar juga udah no problem sih. Iya, karena malah jadi ada perbandingannya gitu. Kalau sama Coklat tuh aku seperti ini, kalau sama Yusa aku seperti ini. Iya. Kalau sama Yusa apa planning terdekat yang sedang atau akan dibuat? Itu aktif YouTube juga ya? Iya, tapi nggak seaktif Coklat sih. Karena semuanya kan Josafat yang bikin ya, dan dia juga sibuk kan sekarang, arsitek dan lain sebagainya, karena jujur emang musik lagi amsyong banget. Jadi amsyong. Jadi dia sekarang lagi ngejar arsiteknya gitu. Jadi untuk bikin YouTube lagi emang belum ada waktunya. Betul. Kita pengen sih, tapi konsisten itu berat ya dalam konteks seperti ini. Tapi YouTube-nya udah jalan ya. Maksudnya AdSense udah ada dong? Ada. Alhamdulillah. Nyuting dapat duit. Ya nggak apa-apa. Banyak orang malah belum dapat sama sekali. Bingung juga loh. Ya? Kita ini mau ngapain coba? Manggung nggak boleh. AdSense belum banyak. Ya, ke Spotify paling ya. Tapi memang ya itulah ditempuh di masa seperti ini. Yang harus menempuh seperti ini, nanti yang keluar itu yang menang, yang berhasil bertahan maksudnya. Ya. Aku nonton juga yang Coklat waktu di TVRI berapa bulan lalu sempat muncul tuh. Aku nonton di situ. Waktu itu sih kayaknya masih penyesuaian sih. Aku belum melihat sesuatu yang, tapi nggak tahu ya. Mungkin karena TV ya. Mungkin kalau live beda kali rasanya. Live yang panggung gitu. Terakhir sama Coklat live panggung kapan? Yang panggung. Kapan ya? Ya ampun, sampai lupa aku. Kapan ya? Hebat kan kita bisa lupa. Makanya saking suwe nira manggung loh, gawat tenan ya. Terus sih lali. Tahun kemarin masih. Tahun kemarin tuh kayaknya masih ada panggung di Kerawang itu tahun kemarin ya? Iya. Karawang. Tuh, sama Taman Mini. Taman Mini awal tahun kemarin, Taman Mini. Kamu merasa nggak gini, Bintang Coklat kan sudah ada, ya sudah ada. Tapi kamu merasa nggak apa nih istilahnya Ayu Siterunya yang Indonesia ini ngikut juga ke sana? Kamu mengamati itu nggak? Atau bodo amat lah siapapun yang mau dengerin monggo. Tapi kamu ngerasa nggak bahwa
kadang kayak misalkan aku harus mengakui bahwa kadang-kadang yang dengerin laguku masih pendengar jikustik juga gitu, masih kecampur gitu. Nah, kamu gimana? Merasa itu nggak? Aku sih ya sih karena apa kadang-kadang aku juga masuk ke DM-an sama anak-anak Ayusteru dan mereka juga ada WA grup khusus Ayusteru kalau udah Oh, pada daftar itu ada gitu. Nah, di mm-mm. situ dikasih tahu terus informasi-informasi terbaru tentang aku gitu. Mm-mm. Dan dari setiap garasi ke Diayu ke dulu sempat featuring sama Killing Me Inside. Mm-mm. Terus Ilsa sama Coklat, mereka kayaknya tetap ini terus, tetap update. Keren, Kadang keren. sempat Instastory gitu-gitu. Ya, happy aja gitu lah. Ternyata Ayu Siteru tuh memang benar-benar Ayu Siteru gitu. Iya, Ayi Siteru ya. Wah Ayu ini ya, Siteru. tetap wah ini mereka ya. Gitu deh. Iya, iya. Aku sih melihat gini, gitu. Aku juga di era digital ini juga sedikit perbandingan bahwa aku juga mulai memperhatikan ternyata orang yang menyukai musik kita itu tidak boleh kita take advantage. Ya, kita pun Hmm. harus menjaga uh, apa namanya, menjaga hubungan ya dalam arti apapun, sekedar membalas thank you kayak gitu-gitu tuh Hmm. ternyata punya arti karena nanti merekalah yang membuat lagu-lagu kita di digital itu jadi tersebar ya. Ya Kalau kita hanya betul. mengandalkan diri kita, kecuali aku nih Justin Bieber ya, aku batuk aja dibeli gitu mungkin ya. Kentut di Melodyne nggak fals bisa dijual gitu kalau level superstar. Tapi maksudnya kesadaran seorang artis untuk membina hubungan dengan fansnya itu ternyata sangat diperlukan di mana di era digital ini karena mereka yang men-share ya nggak sih? Kamu Betul. dari awal udah mikirin itu atau itu berlangsung dengan sendirinya? Berlangsung dengan sendirinya sih kalau aku. Oh, nggak terlalu mikirin, wah ini harus dipelihara atau apa enggak. Kalau aku sih melalui fase itu, nggak dari awal aku urus itu. Nggak sih, aku dari dulu emang kadang-kadang emang suka balesin walaupun nggak semua ya, karena kan Hmm, kadang ketumbuk-tumbuk gitu ya. Yang ya, yang paling aku bisa baca pas aku buka, pas aku baca dan dengan kata-kata yang sopan, pertanyaan yang enak untuk iya, aku jawab itu aku balas. Tapi kalau udah nyangkut-nyangkut yang nggak enak-enak ya aku diemin aja gitu. iya, iya. Emang ada yang bilang nggak enak ke kamu? Paling ngopo toh? Saru-saru Oh, paling kalau ayo lanang-lanang. saru-saru Oh kuwi. iya, lanang-lanang emang kurang ajar. Masih mending kamu disaru. Lene aku lanang disaru karo wong lanang kok nyebain. Parah. Aku pernah tuh oh iya sih, Josafat pernah nawarin aku gitar kayaknya. Cuman aku waktu itu ya habis beli gitar yang lain jadi nggak beli. Apa Gibson Iya, waktu itu kalau nggak salah ya. itu Oh ya, gitar ada. Nazar itu. Oh, oke oke oke. Masih ada? Udah alhamdulillah udah laku. Ah, ya, alhamdulillah. Saya Dibeli juga sama Mas Haji. sama siapa? Aji, Mas Musik Aji, Store. Aji. Yes. Oh, lah. Aku juga alhamdulillah baru laku gitarku satu, besok tak kirim. Saya kira nek ono apa-apa Waktunya. emang paling ini enak emang ngedol saanane. Iya, ya, ini juga teguran buat musisi untuk pandai-pandai mengatur keuangan sih. Kalau kataku sih nggak ada pilihan lain karena Iya sih, musisi itu betul. gini, kita dapat uang 1 juta, kita hidup. Kita dapat uang 10 juta, harusnya kita tetap hidup di uang yang 1 juta itu. Jadi ketika kita dapat uang 1 juta, gaya hidup kita 1 juta. Ketika kita dapat uang 10 juta, harusnya hidup kita tetap di 1 juta harusnya. Tapi kan Iya, enggak nih, betul harusnya. ngikut. Mm-mm. Langsung buka internet, gitar apa sing apik. Ini belum punya warna ini, Wah, wah persis gawat. banget itu sama jasa apa itu. Pedalnya apa ini pedal? Nanti ya itulah, tapi nggak apa-apa. Kita semua ngalamin. Makanya perlu kedewasaan. Tapi kalau band rock metal memang amplinya harus bagus ya. Tapi sekarang ampli sok rada nggak laku loh. Sekarang zamannya digital semua. Iya, digital semua, nggak usah lah itu. Itu hanya apa dunia fana itu. Tapi perlu punya. Iya, koleksi. Iya, Lexi makanya. Ini ini apa ya? Aku mau tahu kalau di coklat kamu melihat ini ya apakah ini menjadi masa depan yang menarik atau kamu menjalaninya
lebih ke mengalir, atau kamu punya visi misi yang akan aku coba masukkan ke coklat karena ini bandku sekarang? Nah itu lebih kemana kamu? Atau lebih ngalir aja? Untuk sekarang aku lebih ngalir aja. Ngalir dulu ya. Karena yang mikir banyak ya di coklat ya. Kamu nggak perlu mikir, sudah dipikirin. Ya betul. Nanti kalau semua kepalanya mikir malah nanti bentrok gitu. Jadi itu nanti kalau misalnya saat semuanya udah pada ini nggak bisa mikir lagi gitu, aduh gimana, harus gimana, baru kita masuk. Itu gitu. Bener banget. Itulah kunci kebahagiaan sebuah band. Kalau di dance company, bandku sekarang, kita bagi tugas. Kepala produksi musik Mas Baim, udah pasti kepala produksi musik ya. Mas Nugi kreatif dalam ide kreatif dalam memunculkan ide atau tema. Jadi nggak rebutan. Nah kalau saya keuangan, manajerial, merchandise misalkan ke sana gitu. Nah Aryo Wahab sebagai vokalis utama, dia ujung tombak, dia harus meng-approve semua lirik dan musik. Jadi kalau dia nggak approve, kita sudah sepakat kita nggak akan rilis sampai dia approve. Karena dia yang nyanyi ya, kita tahu posisi dia, kita memahami. Karena aku penyanyi maunya digituin. Nah, jadi sangat minim bentrok kecuali masalah aransemen doang, tapi ya lokal sifatnya di studio doang. Tapi itu keputusan yang benar sih. Sudah ada yang mikir, ngapain ikut mikir gitu ya. Keren. Kalau sama Yosa juga sama? Atau itu lebih mikir ya? Enggak, kalau untuk sama Josapat sih emang kita berdua mikir, karena itu kan idealisme kita berdua ya. Tapi mikir-mikir tapi gak rilis-rilis. Itu pertanyaanku. Itu yang mau tak tanya. Oh sudah dipikir, terus mana barangnya? Kan gitu yang mau tak tanya tadi itu. Nanti sama dia nih interview, nanti aku akan himpit dia dengan pertanyaan-pertanyaanku. Ini harus sopan dulu sama nyonyanya, nanti sama suaminya baru. Iya. Deh. Karena Killing Me Inside itu bukan hanya besar di musiknya, tapi di gosip-gosipnya. Wah iya, memang itu. Kan aku udah pernah di dalam situ, jadi aku tahu semua. Aku ya udahlah, biarlah anak-anak kecil. Loh, saya aja bisa tahu, apalagi yang di dalam situ gitu. Kan aku mengikuti, kan aku kan nggak tahu sebenarnya band-band di genre itu, kan aku nggak nyimak. Sampai akhirnya aku nyimak gara-gara Widi penyanyi yang dulu ya. Gara-gara itu jadi tahu, oh Killing Me Inside itu ada band seperti ini. Nah, akhirnya ya itulah. Tapi nggak apa-apa. Semua itu pasti bertujuan baik ya. Semuanya cuma meniat berkarya kok gitu. Ya, tapi perlu kedewasaan. Perlu kedewasaan kayak Ayu bilang tadi. Untuk tenang. Wah, seneng aku. Interview ini seneng. Ternyata yang aku gali bukan musiknya, tapi kedewasaan Ayu untuk bersikap ya. Sekarang sudah berubah. Ngomong-ngomong Mas Josapat, tadi ada yang nawar talenan gitar stratonya, itu ada yang nawar. Oh itu hadiah itu dari Mas Mudia Mustamin. Oh, oke. Iya, ini ada yang bilang Killing Me Inside paket Mas Mudia kan? Mudia. Iya, dulu redaksi Gitar Plus. Ya. Nah, itu tadi yang bilang Killing Me Inside lengkap paket menguasai media katanya. Wah, hebat kamu. Kalau ngalahin MNC kamu ya, menguasai media berarti. Tapi seneng lah, kalian punya followers yang kuat sih. IC Teru punya, Killing Me Inside juga. Killing Me Inside apa namanya? Street Team. Nah itu juga solid aku pikir ya. Guys, terima gaji ya. Ini interview yang menarik, penyegaran buat acaraku. Karena biasanya cowok-cowok sama-sama. Kalian rockstar kalau menurut aku sih. Rockstarnya Ayu adalah datang ke Jepang dan meninggalkan Jepang. Itu rockstarnya Ayu. Aduh parah. Enggak, itu menarik sekali. Suatu hari kamu harus bikin buku menurut aku bahwa menggapai mimpi itu ternyata bla 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 gitu. Itu seru. Iya juga ya. Iya, jadi duit lagi itu. Biar diketikin suamimu aja, kamu tinggal ngomong, kamu kan semuanya biar suami yang kerja deh. Loh iya, sudah tugas dia. Karena kalau ini kan
crossover talk show ini kan aku bikin rutin. Ini karena istriku punya talk show. Yang aku juga yang jadi produsernya gitu, membantu dia. Oh gitu. Nah, karena internet sudah bayar bulanan, sudah rutin kan, eman-eman kalau nggak dipakai, wah jadi konten Betul, bisa betul. kita pakai Ya, terus. betul, betul. Terima Betul, kasih, itu mantap. Ayu. Terima Salam kasih buat juga, bojomu Mas di Pongki. sebelah. Aku bersyukur Ya, sekali. Semoga teman-teman yang dengerin juga mendapatkan manfaat. Ingat sekarang Ayu sudah berkarir di coklat, punya proyek pribadi, dan kedewasaannya sudah berlipat 10 kali lipat ya. Sudah beda, oke. sudah beda. Tidak lagi yang dark, kata Ayu sendiri ya, bukan kata saya. Kan kelihatan dari mukanya, nggak dari. Kelihatan. Keren. Ayu, thank you. Jangan lupa ini Uh, dengerin juga agresi. apa single terbaru Agresi dari Ya. Coklat. Boleh sedikit agresi itu apa ya? Dari judulnya tuh udah ngerok banget. Sebenarnya apa yang ingin dicapai, bukan ballad yang dirilis oleh Coklat loh. Ini singlenya Ayu tuh malah yang rock. Itu kenapa Yu? Itu resiko loh. Rock kan pendengarnya sangat segmented. Itu mungkin karena apa ya? Mereka anak-anak coklat yang lain itu kayak lagi bersemangat dan menggebu-gebu gitu, terus ingin mengeluarkan idealisme mereka, dan juga mereka baru pertama kali ini jadi indie. Oh. Jadi mereka sekarang udah nggak di label jadi indie, jadi ya udah mereka pengen mengeluarkan sesuatu yang mereka pengen aja gitu. Makanya jujur pertama kali aku kaget, hah, kok ada aku jadi ngerok banget ya? Nah, gitu. Iya, thank you. Kamu sudah ngingetin tadi tentang agresi. Aku sampai kelewatan. Karena menurut aku pilihan single pertama itu adalah pertaruhan. Instead of lagu yang memang aman, sama lagu yang karakter. Ya, karakter bandnya itu. Oh, itu ternyata alasannya. Baru tahu saya. Iya. Ya. Karena mereka semua sedang beragresi. Karena pandemi juga, jadi kayak penuh emosi. Itu dikeluarkan gitu. Habis ini ada single yang lebih ramah lingkungan mungkin? Pasti. Tentu ya? Saja. Ya maksudnya gini, kalau aku ini kan penggemar musik pop ya, aku nggak terlalu ngerok, makanya aku bikin episode Rockstar itu untuk mengenal teman-temanku yang ngerok ini. Aku selalu, kalau aku sih ngikutin, aku punya semua kasetnya. Sampai CD terakhir itu, cuman aku tinggal di Jakarta semua, nggak aku bawa gitu. Nah, yang kalian belum bikin CD soalnya kan ya, nanti aku dengerin kita kirimin. Mas Pongki tuh di Jogja sekarang? Di Bali. Oh, di Bali. Oh, udah kan? Wah, pengen ke Bali. Kata siapa? Alhamdulillah, terima kasih kok dibilang ape. Tapi bayarnya ya abot iki. Bayarnya berat. Untung ada YouTube gitu. Ya, alhamdulillah, semuanya harus disyukuri memang. Tapi kalau kalian ke Bali, you are welcome ke rumah atau ke coffee shopku di Bali. Iya. Aku wes suwe orang ngomong Jawa iki. Pengen ngomong Jawa meneh. Iya, konco-koncoku kan di Jogja semua. Yang Jakarta kan jarang orang Jawa. Ya, tapi itulah. Thank you teman-teman sekali lagi. Ayu, thank you waktunya. Aku berharap kita bisa ketemu. Suamimu ajak ke Bali kalau bisa ya. Ya, pasti. Filsafat, ditunggu. Oke. Thank you ya, Ayu. Ya, dadah. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Ya. Akhirnya ngobrol dengan Ayu yang sudah kembali ke Indonesia, bergabung dengan Coklat dengan semangat baru dan konsep baru dalam pikiran dia. Dia sendiri yang cerita awalnya Ayu dark, sekarang dia lebih happy karena mungkin sudah menikah dan segala macam. Nah, kalian bisa ikuti lagi interview ini Pongki Barata Crossover hari Jumat ya. Nextnya adalah hari Jumat, agak lompat sedikit karena tamu yang akan saya undang adalah rocker sejati ya. Dari suaranya aja udah kerasa rocknya. Hari Jumat, tapi nanti kita lihat hari Kamis untuk kepastiannya, nanti posternya akan muncul di akun Instagram saya. Sekali lagi thank you, kita ketemu lagi di Pongki Barata Crossover di lain kesempatan. Bye-bye.